الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين. Kita masih bicara tentang tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala menurut Ki Haji Shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kita masih bicara tentang tafsir daripada apa yang pantas disandarkan kepada af'alnya Allah, apa yang cocok disandarkan kepada af'alnya makhluk. Yang cocok dan yang pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya yang pantas saja. Yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu harus dan mesti disandarkan kepada sang makhluk. Jangan seperti aliran-aliran yang lain. Kalau bicara tentang af'alnya Allah dan af'alnya makhluk ini, kalau disandarkan sesuatu itu hanya kepada Allah saja, itu namanya Jabariyah. Kalau disandarkan kepada makhluk saja, itu namanya Qadariyah. Kalau sesuatu disandarkan kepada makhluk, namanya Qadariyah. Jadi setiap yang berasma, yang beraf'al, yang berbuat, yang merubah, yang meneruskan, yang mengendalikan makhluk, orang yang berkeyakinan seperti ini, dia maka sudah termasuk daripada golongan Qadariyah. Aliran-aliran Qadariyah ini adalah yang mengiktikadkan sesuatu itu tanpa campur tangannya Allah, tanpa campur tangannya Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Semua perbuatan, semua kelakuan, semua sifat, semua af'al dan tujuan kejadian, perubahan atas bawah kiri kanan depan belakang, semuanya tergantung pada makhluk. Itu aliran Qadariyah. Jadi jangan heran lagi kalau seseorang itu menurut akal dan pola pikirnya ini sudah masuk kepada orang ateis, orang yang tidak mengakui atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan menyandarkan sesuatu perbuatan yang baik kepada Allah, yang buruk kepada makhluk, yang pantas bagi Allah, yang tak pantas kepada makhluk. Jadi orang-orang Qadariyah ini mengiktikadkan sesuatu itu menurut akal dan nalar fikirnya saja. Kira-kira pernah terdengar enggak dari teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita? Perlu bukti, perlu kenyataan, perlu keesaan, perlu wujud, perlu zahir, perlu yang nyata. Semuanya kalau tidak masuk akal, saya akan mengeluarkannya daripada keyakinan dan akidah saya. Ada enggak yang bicara seperti itu? Orang yang berkeyakinan seperti itu, dia sudah termasuk mengiktikadkan masuk dalam aliran yang bernama Qadariyah. Jadi segala sesuatu itu menurut pola akalnya saja, tidak disandarkan kepada Allah, tidak ada hubungan dengan siapapun. Pokoknya yang berbuat itu hanya makhluk saja. Dia hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala itu hanya cukup menciptakan. Kalau sudah menciptakan, ya sudah selesai, tergantung makhluk. Mau baik tergantung makhluk, mau buruk tergantung makhluk. Ini termasuk juga aliran Qadariyah.
Jadi banyak orang belajar tentang hakikat, ma'rifah dan tasawuf ini tidak lepas dari dua ini. Kalau dia itu tidak qadariyah, jabariyah. Kalau tidak jabariyah, pasti qadariyah. Banyaknya tertipu di situ. Kalau orang-orang itu yang sudah majdu, yang sudah khawas serta khawasul khawas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beda lagi. Itu beda lagi. Faman khafa maqama rabbih jannatan. Beliau itu sudah mendapatkan dua makom di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan af'al daripada af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih perbuatan-perbuatan yang buruk itu tidak bisa dihindari oleh kita, tidak bisa ditepis oleh kita, tidak bisa ditinggalkan oleh kita, maka sesuatu itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Seperti Mama Rina yang guru sekumpul, beliau itu pernah menyatakan, kalau ingin melihat Tuhan, lihatlah ayam di saat berjalan. Itulah af'alnya Tuhan. Bolehkah seperti kita meyakini dan menyatakan yang demikian seperti yang dikatakan Guru Saman Mulia? Tidak boleh. Beliau itu sudah fananya fana fil af'al. Fananya fana fil af'al. Tidak ada sesuatu apapun kecuali af'alnya Allah. Kalau sudah af'alnya Allah ini, makom dari setiap orang itu, dia sudah berada di makom yang paling terendah daripada mu'arrifin, orang-orang yang arif. Jadi tingkatan awal orang itu, orang yang arif, mu'arrifin, tingkatan paling awal sama sekali, yaitu tingkatan mu'arrifin, wujud tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu mengesahkan segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan dua surga ini adalah orang yang pertama, orang yang salik. Yang kedua, orang yang menjetuk. Itu cuma dua ini yang mendapatkan. Jadi makom faman khafa maqama rabbih jannatan, af'al daripada af'alnya Allah itu, orang itu sudah riyadhah, latihan terlebih dahulu. Sudah latihan, dia berusaha, dia sudah riyadhah, menjalankan puasa, wirid, istiqomah, amalnya bermanfaat. Nah, di situ baru orang itu salik. Makom salik itu apa? Makom salik itu adalah seseorang itu bersungguh-sungguh ijtihad kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan riyadhah. Latihan, dia akan mengamalkan wirid. Ketika sudah mengamalkan wiridnya itu resep masuk ke dalam, dia akan mendapatkan orang yang bermakom salik. Salik itu apa? Karunia daripada karunianya Allah. Berarti dia sudah masuk tahapan awal daripada karunianya Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Karunia terbesar kan sudah dijelaskan. Apa karunia terbesar? Karunia terbesar itu dua. Ilmu yang pertama, yang kedua Al-Quran. Karena kita ini adalah orang Islam, jadi sandaran kita adalah Al-Quran. Kalau sandaran kita Al-Quran, mengambil ilmu apapun harus berpedoman kepada Al-Quran. Jadi dengan adanya ilmu dan Al-Quran sudah ada di dalam diri ini, itulah dinamakan orang yang ijtihad, muntahi, dapat sudah dia. Tahap awal itu sudah mendapatkan tahap awal. Tahap awalnya saja masih belum menjeduknya, salik masih salik. Orang yang mendapatkan makom salik ini, setiap dia berpuasa, sudah terbiasa berpuasa, dia tidak puasa, dia itu akan merasa rugi. Terbiasa dia sholat tahajud, tidak terbiasa pas pada satu saat dia tidak sholat, tidak bangun malam kesiangan, maka dia akan merasa rugi. Itu orang salik. Terbiasa dia sholat sunnah, misalkan satu malam itu 100 rakaat. Ada kira-kira di sini yang mengamalkan sholat satu malam 100 rakaat.
Kami dulu 100 rakaat riyadhah. Malam itu 100 rakaat. Kalau dia misalkan melaksanakan 50 rakaat, berarti kurang 50, dia akan merasa rugi, merasa menyesal, merasa tekanan batinnya ini sangat gelisah. Kegelisahan dan kegundahannya ketika dia di saat melakukan amal yang istiqomah, riyadhah yang istiqomah, pas suatu saat dia tinggalkan, dia merasa rugi. Itu namanya orang yang saling. Ketika orang yang saling ini dia sudah bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan sirnya Allah. Sirnya Allah itu apa? Yang dinamakan majdub. Pernah dengar wali majdub? Wali majdub. Kalau wali majdub itu sholat dia tidak wajib lagi. Bagi dia sholat itu tidak wajib. Puasa sudah tidak wajib. Itu tauhidul af'alnya sudah masuk ke dalam wilayah dan makom majdub. Kalau seseorang itu masih belum berada di makom dan wilayah majdub, maka kewajiban puasa, sholat, zakat, haji, dan yang lainnya itu masih diwajibkan. Terus kenapa orang yang majdub ini tidak disandarkan kewajiban lagi atas dia? Yang dinamakan majdub itu adalah jadab itu tertarik. Jadi ditarik secara paksa oleh Allah akal basyariahnya ini, akal kemanusiaannya ini, sehingga dia tidak ingat apa-apa lagi terhadap duniawi. Kalau di syariat dia termasuk orang yang apa? Orangnya apa? Majnun, gila. Makanya kalau tidak mau puasa, kalau tidak mau sholat, kalau tidak mau zakat, tidak mau haji, tidak mau silaturahim, tidak mau kasih sayang, syaratnya 3. Syaratnya 3. Yang pertama apa? Tidak mukallaf. Tak beli. Tak mukallaf. Itu tak wajib. Yang kedua apa? Gila. Orang gila tak wajib apa dia? Orang gila tak wajib puasa, tak wajib puasa orang gila, tak wajib sholat, tak wajib haji, tak wajib zakat. Tanggung jawab yang disandarkan kepada pribadinya sudah lepas. Kalau orang itu sudah gila. Yang ketiga apa? Mati. Jadi jangan repot biar nggak bisa kio orang itu semua siapa jengat, anda siapa jengat, pasti pada si antara telur, langkep tak bikin hari. Makin umur 70 tahun, umur 60 tahun, umur 60 tahun, cak hatam, ambu, abasa, berarti termasuk di antara setelah iya pun tak kita beli, ya gila orangnya. Jadi jangan bicara boleh lah, montak beli berarti gila. Tuh saya ketelo, cak amate tapi orangnya beda, cak beda tapi tak bejeng, kan Islamnya mana? Nah berarti sedua dia melong. Berarti mon kita nak mon kita beli berarti lah gila. Tahu sakinya punya pikir boleh lah. Tausikinya punya debat boleh. Majdub itu masuk di majnun di urutan yang kedua tadi. Makanya ada namanya wali majdub. Kenapa majdub? Karena dia melakukan riyadhah saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking khusyuknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, saking mesranya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghilangkan dunianya, ditarik oleh Allah. Jadi akal manusianya ini ditarik oleh Allah. Ditarik, digantikan dengan apa? Dengan tauhidul af'alnya Allah. Jadi segala perbuatannya itu perbuatan Allah. Makanya hati-hati. Kalau ketemu orang gila, hati-hati. Jangan-jangan orang yang kita anggap gila itu majdub. Kalau dia termasuk dalam golongan yang majdub, maka kalau kita menghina dia, menghina af'alnya Allah. Menghina perbuatannya, menghina perbuatan Allah. Menghina sifatnya, menghina sifatnya Allah. Makanya rajin lah. Tapi syarat majdub apa itu? Syarat majdub riyadhah, muntahi
dia akan mendapatkan, dia akan berkhusyuk. Biasanya orang yang sholat biasa, kalau orang sholat itu biasanya kalau zuhur dia mengerjakan 4, dia akan tambah sunnahnya. Sebelum zuhur biasanya 2, sesudah zuhur 2. Setelah itu apa? Dia tambah lagi 2 lagi, jadi 4. Sebelum zuhur dia ngerjakan 4, sesudah zuhur dia ngerjakan 4. Ditambah terus, itu riyadhahnya. Kalau guru Saman mulia, Bang Marina guru sekumpul, beliau sholat zuhurnya 8, 2 kali. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Habis sholat zuhur, beliau sholat zuhur lagi. Kenapa? Ketika ditanya, guru, kenapa biar nih habis sholat zuhur lagi? Ada sah kayak itu guru. Ada agak senyelong nggak murid tinggal dari langsung aponis. Murid saya agak jelong nggak sekolah. Udah sah guru, udah sah. Kada boleh, haram hukumnya habis sholat zuhur lagi, kada boleh. Ada, aku sholat zuhurnya tetap 4. Kalau yang ada di dalam sholat tadi ada bacaanku, niatku atau ketidakkhusyuanku, biar ditambali sama sholat zuhur yang kedua. Terus yang 4 sebelumnya, 4 sesudahnya itu sebagai penambal. Ibarat depan putus, tak lagi melihat hanya tambal. Depan tambal seken kencang sama seperti itu. Kalau sholat kita masih belum merasa khusyuk, masih belum merasa mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belum wujud Rasulullahnya, masih belum wujud imamnya, masih belum wujud kiblatnya, maka latihlah, tambah lagi. Mulai dari sholatnya biasanya ada yang tadi ngelakuan ya. Kita kalau ngelakuan boleh kita menggalai lagu di Roma. Ada maksudnya mau tanda kelakuan, tai nyantai itu maksudnya. Tengah malam kan tai nyantai malam. Lo kelaku. Jadi lo bersolat duhur, solat maghrib, solat isya. Sebelum isya 4, sebelum isya boleh 4 boleh. Terus lanjut boleh ke witir, terus witir ngalak 11 umpama. Terus lagi sambung sholat apa boleh? Sholat tasbih, lanjut sholat istikharah, lanjut sholat hajat, lanjut sholat lainnya. Ditambah sunnahnya, ditambah. Orang yang mendapatkan makom salik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tak semudah yang kita bicarakan langsung dapat, enggak. Langsung dapat tauhidul afal. Ketika sudah tahu ilmunya tauhidul afal, apa ilmunya tauhidul afal? Hilangkan afal diri luar dalam, hilangkan afal alam, hilangkan afal alam semesta, nyatakan Allah. Ketika itu langsung dia mendapatkan afalnya Allah? Enggak. Latihan dulu. Ketika sudah tahu afalnya Allah itu menghilangkan diri, zahir, batin, alam semesta, terus langsung dia berada di makom afalnya Allah? Enggak. Ada latihan, makan perasaan dan pemikiran. Menyatakan perasaan dan makan pikiran. Belum lagi masalah rumah tangga, belum masalah sekancaan, belum masalah sederetangan, belum masalah masyarakat. Dilatih dulu. Kalau kita sudah melihat afalnya orang itu, afalnya Allah, apapun yang dia perbuat selalu damai dia. Nyaman kira-kira masuk ke dalam afalnya. Padahal bagi orang-orang salik mu'arrifin itu adalah yang paling rendah. Makom mu'arrifin yang paling rendah itu makom af'al, tauhidul af'al, mengasakan af'alnya Allah. Mulai orang masuk di dalam makom majedub kiburu, inya itu alako apa yang terbaik di sisi Allah. Beda namanya majedub, beda namanya majzub. Nah, majedub itu beda semuanya. Yang dua ini beda. Kalau majedub itu tertarik aja akal besyariahnya. Kalau majzub itu lenyap. Maka orang yang bisa ampun lenyap makomnya berada di makom majzub itu.
Makom majzub itu apa? Setiap perilakunya itu perilakunya Allah dalam sisi kebaikan. Yang penting kan Islam. Apa Islam itu artinya? Yang dinamakan Islam itu selamat, selamat asmaknya, selamat afalnya, selamat sifatnya, selamat zatnya. Selamat perbuatannya dari perbuatan yang hina, tercela, angkara murka, itu selamat perbuatannya. Selamat sifatnya, selamat dari apa? Dari hal-hal yang buruk. Kalau sudah selamat yang tiga ini, baru dia masuk. Asalkan Islam, barulah di situ orang itu akan majzub. Makanya ana ilahul haqqullahu ta'ala. Aku itu adalah haknya Allah. Allah itu adalah haknya. Yang bisa demikian siapa? Cuma Nabi Muhammad seorang. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak ada pola pikirnya lagi, tidak ada perasaannya lagi. Perasaan dan pola pikirnya hanya Islam, hanya lillah, hanya asma, af'al, sifat dan zatnya Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada bersifat kemakhlukan, tidak ada. Kalau wujudnya memang, kenapa? Maqamnya linuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu memang wujudnya Allah. Memang harus berwujud. Dinyatakanlah oleh Nabi Muhammad. Diakuilah oleh batin namanya Nur Muhammad. Kalau Allah itu tidak wujud. Allah itu bersifat wujud. Bukan Allah yang wujud, bani Allah sebaliknya dengan garang kan beni itu sifatnya Allah. Kenapa disandarkan kepada sifatnya Allah? Selama itu berada dalam keselamatan. Nyamai Islam. Apa saya harus selamat? Apa saya harus Islam? Nyaman kita, jaga nama baik kita, jaga kelakuan kita, jaga sifat kita, jaga badan kita. Mula selamat nikah Islam nikah baru masuk ke afal. Mula masuk orang kasih di majdub telah, maka dia akan menjalani majzub hilang. Orang itu tertarik, ada daya tarik, maka dia akan majzub. Latihan majdub adalah muntahi. Latihan daripada orang yang majzub adalah majdub. Kebanyakan orang yang majdub ini sudah wali. Kalau orang ini bermakom, berafal serta berkedudukan di majdub, orang itu sudah menjadi wali. Kalau sudah menduduki makom majdub. Siapa itu majdub? Penampilan dah menggila. Deki yano pada biar orang pawat. Majdub ya kau orang Allah jono orang majdub. Majdub syarat apa dulu? Syaratnya harus riyadhah, latihan. Apalagi wirid senapa sekian. Imam Syafi'i zaman kemudian semalam gak senapa sholat. Imam Syafi'i itu dalam waktu semalam sholatnya itu sholat sunnahnya 300 rakaat. Imam Syafi'i. Rabiatul Adawiyah wali ini. Ben malam berapa? Ben malam 300 rakaat. Ada yang mau lebih tinggi daripada mampu mereka ini. Nah, kalau 100 lah ya mungkin tanggung ya. 100 rakaat aja semalam. Rabiatul Adawiyah tuh semalam sholat sunnahnya 300 rakaat. Wiridnya puluhan ribu. Mun kami biasanya bermalam lah gua petong puluhan ribu bermalam. Depan lemari bermalam sampai 40 tungare pas langsung masuk penjumat. Anyar sebulan sekalian anyar terus latih masuk boleh ke 7 laksa saja itu. Kemana masuk ke 7 laksa, masuk ke 7 wilayah yang nyamai martabat 7. Udrat, iradah, ilmu, hayat, sama, besar, kalam. Selama pola aku idgasa tersimpul dalam martabat 7. Yang 7 itu ada 5, yang 5 itu disimpul menjadi 3, yang 3 itu jadi 2, yang 2 itu menjadi 1. Maka 0,0.01 berdirilah dia. Makom di kosongnya itu di mana tadi? Makom kosongnya. Makom kosongnya itu kalau sudah melewati tahapan yang 3. Awam, khawas, khawasul khawas. Orang awam apa?
Orang awam itu mengerjakan sesuatu yang zahir, yang wujud. Dia akan bersungguh-sungguh, berijtihad. Ketika dia sudah memasuki makom ini, dia akan melanjutkan makom yang kedua. Apa itu yang disebut makom? Khawas. Khawas itu pembersihan batin. Awam itu pembersihan dohir. Khawas itu pembersihan batin. Khawasul khawas. Nah, di situ makomnya baru tingkat masuk 1-0. Nah, kosong. Baru di situ kosong. Kalau sudah kosong, dimasukilah titik. Makanya kata guru sekumpul apa namanya? Binuqtatid dairatil muyassarah. Dengan satu titik menyebarlah segala sesuatu yang diisyarahkan. Kalau sudah masuknya titik, linnuri awwala ma khalaqtu min nuri nabika wa khalaqtu min asya min nuri nabika. Kalau sudah terjadi titiknya di situ, barulah berdiri. Orangnya itu berdiri. Dinamakan alifullah. Jadi semuanya asma, af'al, sifat, adzat itu berdirinya di alif. Kalau asmanya sesuai tapi alifnya belum berdiri, maka asmanya masih belum sempurna, masih belum baik, belum betul. Menjalankan af'al, asma, adzat tapi alifnya belum berdiri. Apa yang disebut alif tadi? Yang disebut alif apa tadi? Memusnahkan, menyirnakan, mengosongkan. Ketika sudah kosong, isi dengan kebaikan, dinamai titik. Titiknya titik beserta ma'a kebaikan. Makanya Al-Quran 30 juz itu berada di titik itu disebut titik. Sen mem. Itu artinya dengan, beserta. Sen itu sir, mem itu Muhammad. Dengan rahasia Muhammad wujudlah Allah yang bersifat Rahman Rahim. Nah, di situ kosong itu bersifat Rahman Rahim. Kedudukannya di titik. Kalau sudah kasih sayangnya itu berdiri terus, tidak ada amarah, tidak ada kegelisahan, tidak ada duka cita, tidak ada apapun. Yang ada hanya kasih sayang saja. Berarti dia sudah apa? Sudah tauhidul fil sifah, masuk kepada sifat tauhid sifah, sifatnya Allah. Berarti wujud dirinya itulah yang disebut kedudukan nur. Begitulah tentang asma, sifat, af'al. Jadi sandarkan af'al itu yang pantas bagi Allah yang mana, yang tidak pantas yang mana. Kalau yang tak pantas disandarkan kepada makhluk. Kalau yang pantas disandarkan kepada Allah. Wujudnya Muhammad. Kalau mengakui semua ini perbuatan makhluk, itu namanya aliran Qadariyah. Kalau sesuatu disandarkan kepada Allah saja, tidak ada hubungannya dengan makhluk, itu namanya Jabariyah. Ingat lagi. Jadi menawarkan Allah kok Allah nasi ajadan, Allah nasi alakoh, Allah nasi ngakan, Allah tni serang berkelaparan. Kan nisr. Allah itu kan maha kuat, tapi kita kan nisr kan kelaparan Allah Taala. Kan tak masuk lagi. Kebaikan disandarkan kepada af'alnya Allah, yang buruk disandarkan kepada diri. Jadi kesimpulannya, perbaiki diri, sempurnakan, bersihkan, sucikan sesuci-sucinya. Jalannya bagaimana? Dengan jalan selamat, Islam awam. Terus yang kedua khawas iman. Yang ketiga khawasul khawas, ihsan. Jadi pandangannya hanya Allah saja. Berada dimanapun Allah, berada dimanapun Allah. Di tempat gelap, di tempat terang, di air, di atas, di bumi, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, selalu merasa berada di dalam pantauannya Allah. Kalau kita sudah merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka af'al yang wujud hanya satu, yaitu berdiri alifnya pada tauhidul af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga faham, bisa diamalkan, bisa riyadhah, bisa berjuang agar mendapatkan salik yang sebenarnya salik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa fi amrihi jami'an kulluhum. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allah
Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni qad istawda'tuka 'ilma ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda ihtiyaji ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'arshi wa jannatika wa kunhi wa tadajjuratika an-nur al-jari wa sirr al-jari wal farj al-jami' wal wazr al-wasi' salatan ushiru biha jiyab al-malakut wa astajli biha rais al-jabarut wa astamdiru biha الرحمن وارتقب بها إلى قوة نسود بها يا موت يا نحو يا كل نسود يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر سر بسر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على أحمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. يا الله يا رسول الله يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. لا موجود إلا النور محمد حق والمبين لا موجود بحق إلا الله نور الله نور محمد نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو واحد لا إله إلا الله الله رب العزة ومحمد رب العالمين والإنسان كامل مكمل أحد الواحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على أحمد صلى الله على محمد 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 صلى الله